Ruben Onsu, seorang presenter terkenal yang dikenal luas di dunia hiburan Indonesia, baru saja pindah ke rumah barunya. Rumah yang luas, dengan desain modern dan nyaman, seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi Ruben dan keluarganya untuk menikmati waktu bersama. Sejak awal, ia merasa sangat senang dengan keputusan untuk pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan yang diharapkannya mulai terganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Pada awalnya, Ruben mencoba untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai ia rasakan. Ia beranggapan bahwa mungkin itu hanya efek dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun, hal-hal kecil mulai membuatnya merasa gelisah. Terkadang ia mendengar suara langkah kaki yang terdengar samar di tengah malam, meskipun tidak ada orang di sekitar. Terkadang, pintu-pintu yang sebelumnya terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Ketegangan mulai terasa di dalam rumah, dan Ruben mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat tinggal barunya. Keanehan pertama yang Ruben rasakan terjadi di malam hari. Saat sedang duduk santai bersama keluarga, ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh pada tubuhnya. Ketika ia melihat kakinya, Ruben terkejut karena darah mengalir keluar dari pahanya, meski tidak ada luka atau sebab yang jelas. Ia terkejut dan khawatir, namun berusaha untuk berpikir rasional. Mungkin itu hanya kebetulan, atau bisa jadi karena kelelahan, pikirnya. Namun, perasaan cemas mulai merayapi dirinya. Keanehan itu membuat Ruben terbangun beberapa kali di malam hari. Setiap kali ia berusaha tidur, ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang entah dari mana, semakin sering terdengar. Meskipun dirinya mencoba mengabaikan dan berpikir itu hanya halusinasi, semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering muncul. Pada malam yang lain, Ruben merasa tidak bisa tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan keras di pintu depan rumah. Suara itu datang dengan teratur, seakan-akan ada seseorang yang mengetuk dengan keras. Ruben membuka pintu untuk memeriksa, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Semua jendela dan pintu tertutup rapat. Terkejut dan sedikit bingung, Ruben menutup pintu kembali. Tetapi suara ketukan itu kembali terdengar. Suara-suara aneh lainnya mulai muncul. Terkadang, ia mendengar suara benda jatuh dari tempat yang tidak jelas. Ruben mulai merasa tertekan dan takut, namun ia tidak ingin mengkhawatirkan keluarga. Ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya atau anak-anaknya, karena khawatir akan membuat mereka panik. Namun, ketakutannya semakin bertambah saat suara langkah kaki terdengar jelas, padahal tidak ada seorang pun yang ada di rumah. Keheningan malam semakin menambah ketegangan, dan Ruben mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Suatu malam yang sangat menegangkan, Ruben terbangun di tengah malam, terkejut karena mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari arah kamar anaknya. Begitu membuka matanya, ia melihat sosok hitam besar berdiri dekat tempat tidur putrinya. Sosok itu tampak tinggi besar dan tak jelas bentuknya, namun Ruben dapat merasakan aura kejahatan yang sangat kuat. Ruben terperangah, tidak bisa bergerak atau mengeluarkan suara. Sosok itu seakan-akan mengamati putrinya dengan tatapan kosong yang membuat jantung Ruben berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju kamar anaknya, tetapi begitu ia masuk, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ruben merasa ada yang sangat salah dengan kejadian itu. Apakah itu hanya ilusi ataukah ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Semakin lama tinggal di rumah tersebut, Ruben merasakan gangguan semakin menjadi-jadi. Selain mendengar suara-suara aneh dan melihat sosok hitam yang mengintainya, Ruben juga mulai merasakan perubahan fisik dan psikologis yang mengganggu. Tubuhnya terasa lelah sepanjang waktu, bahkan meskipun ia sudah tidur cukup lama. Perasaan gelisahnya terus meningkat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, Ruben merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang begitu saja, meskipun cuaca di luar sangat panas. Tubuhnya terasa dingin, dan ia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Ia merasa semakin tertekan, dan mulai bertanya-tanya apakah ia sedang diganggu oleh makhluk halus ataukah ini hanya hasil dari stres yang dialaminya. Karena ketakutan yang semakin mendalam, Ruben memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh mengenai gangguan yang ia alami.
Ia mulai mencari informasi tentang rumahnya dan sejarahnya. Ternyata, rumah tersebut memiliki sejarah kelam. Sebelumnya, rumah itu pernah dihuni oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan keras. Dan kabarnya, ada kejadian tragis yang terjadi di dalam rumah itu beberapa tahun lalu. Ruben merasa semakin khawatir. Ia berkonsultasi dengan beberapa paranormal dan ahli spiritual, dan akhirnya mendengar bahwa rumahnya dihuni oleh energi negatif dan arwah yang belum tenang. Gangguan-gangguan yang ia alami ternyata adalah tanda-tanda bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk halus yang ingin mengusik ketenangannya, tidak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Ruben akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ustaz. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk mengatasi teror ini dan menyelamatkan keluarganya dari gangguan makhluk halus. Ustaz yang ia temui mendengarkan ceritanya dengan serius dan menjelaskan bahwa rumah tersebut mungkin terkena kiriman ilmu hitam dari seseorang yang berniat jahat. Ustaz tersebut menjelaskan bahwa ilmu hitam ini bisa menimbulkan gangguan fisik dan psikis, dan bahkan dapat mengancam keselamatan mereka yang menjadi sasaran. Ruben merasa semakin cemas, namun ia berharap dengan bantuan ustaz, semuanya bisa teratasi. Setelah konsultasi yang mendalam, ustaz tersebut memberitahukan Ruben bahwa gangguan yang dialaminya adalah hasil dari ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang yang ingin mencelakakan dirinya dan keluarganya. Ilmu hitam ini menyebabkan arwah-arwah gentayangan yang belum tenang menjadi semakin agresif. Ruben sangat terkejut mendengar penjelasan ini, dan ia merasa semakin terancam. Ruben merasa bingung dan marah pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia menjadi sasaran ilmu hitam? Siapa yang ingin mencelakakan dirinya dan keluarganya? Dengan penjelasan ustaz, Ruben akhirnya merasa sedikit lega karena ia bisa memahami apa yang terjadi. Namun perasaan takut dan terancam tidak juga hilang. Dengan bantuan ustaz, Ruben melakukan berbagai upaya untuk mengusir makhluk halus dan energi negatif yang ada di rumahnya. Ia melakukan ritual pembersihan rumah dengan doa-doa dan air suci, berharap bisa menghilangkan segala gangguan yang ada. Setiap malam, ia menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah dan memanjatkan doa agar keluarga mereka bisa merasa aman. Namun, meskipun berbagai ritual sudah dilakukan, gangguan masih terjadi. Sosok-sosok hitam terkadang kembali muncul, dan suara-suara aneh tak kunjung hilang. Ruben merasa frustrasi, tetapi ia tidak menyerah. Ia bertekad untuk melindungi keluarganya dan mengusir semua kekuatan gelap yang mengganggu hidup mereka. Setelah berusaha mengatasi gangguan tersebut selama berbulan-bulan, Ruben akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Ia merasa bahwa hanya dengan pindah ke tempat yang baru, ia dan keluarganya bisa merasa aman dan bebas dari teror tersebut. Keputusan ini sangat sulit baginya, namun demi keselamatan dan kedamaian keluarganya, Ruben merasa ini adalah pilihan terbaik. Meski rumah baru masih menyisakan rasa takut dan ketegangan, Ruben merasa lega karena teror yang dialaminya akhirnya berhenti. Namun, pengalaman tersebut selalu membekas dalam ingatannya, mengajarkannya untuk lebih berhati-hati dan mempercayai dunia spiritual yang tak tampak oleh mata manusia.